Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di RF Project Channel. Oke, hari ini kita membahas materi tentang sifat bilangan berpangkat bagian 2. Nah, di bagian pertama, di video sebelumnya, kita akan bahas sifat bilangan berpangkat untuk bilangan perkalian dan pembagian. Nah, hari ini kita mau bahas sifat yang selanjutnya. Nah, sifat apa? Kita tulis sifat yang ketiga ya, karena kemarin kita bahas 2 sifat. Nah, sifat yang ketiga itu sifat pangkat bilangan berpangkat. Nah, sifat pangkat bilangan berpangkat gimana maksudnya? Nah, gini maksudnya. Jadi bentuk umumnya, kalau misalkan ada A pangkat N, terus dipangkatkan lagi M. Nah, ini jadinya gimana? Kalau bentuknya gini, jadi sifat pangkat bilangan berpangkat. Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Nah, jadinya gimana? Jadinya itu A pangkat N dikali dengan M. Jadi pangkatnya ini dikalikan. Ingat ya, kalau pangkat dipangkatkan itu tinggal ngaliin pangkatnya. Contoh. Misal di sini kita punya 3 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi 3. Berarti gimana hasilnya? Ya gampang, berarti tinggal 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Gitu. Misal, kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti jadinya gimana? Ya 2 pangkat 3 dikali 2, berarti 2 pangkat 6 gitu ya. Pokoknya kalau pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, itu sifat yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang selanjutnya itu sifat pangkat dari perkalian bilangan. Nah, gimana nih maksudnya? Dari perkalian bilangan. Berarti gini, bentuk umumnya itu gini. Kalau ada A dikali B, terus dipangkatkan dengan N. Nah, berarti ini jadinya A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Jadi N-nya ini pangkatnya masuk ke sini, terus masuk ke sini. Contohnya gini, misal di sini punya berapa ya? Misalkan 2 dikali 3, terus dipangkatkan 2. Nah, berarti gimana? Ya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti di sini 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, ini maksudnya biar lebih sederhana itu gimana caranya? Berarti tinggal dimasukin 2-nya ke sini, terus ke sini. Misal lagi kalau misalkan ada 4 kali 2, terus dipangkatkan lagi 3. Berarti gimana? Ya gampang, 3 masuk ke sini, masuk ke sini juga. Berarti 4 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Nanti dihitung sendiri ya. Ini. Nah, ini untuk sifat yang keempat. Terus sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, maksudnya gimana? Kalau tadi kan perkalian, sekarang yang pembagian. Nah, jadi bentuk umumnya gini. A per B. Kalau misalkan ada A per B, terus dipangkatkan dengan N. Nah, ini jadinya itu A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Jadi pangkatnya masuk ke A, juga masuk ke B. Nah, misal gimana nih? Misal, oh ya, sorry. Nah, ini dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, B-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, misal gimana? Misal
ada 6/3. Terus dibagi 2. Biar sederhana gimana? Ya gampang, tinggal 6/2 dibagi dengan 3/2. 6/2 itu berapa? 36. 3/2, 9. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Tuh, terus misalkan lagi 3/5. Terus dipangkatkan dengan 4. Nah, jadinya gimana nih? Berarti 3/4 dibagi dengan 5/4. Nah, berarti hasilnya 81/625. Ini sifat bilangan berpangkat yang kelima. Oke, yang selanjutnya sifat yang keenam. Itu pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Nah, gimana kalau pangkatnya itu bilangan bulat negatif? Terus kalau misalnya pangkatnya 0 itu gimana? Nah, kita bahas dulu dari yang pangkat 0 dulu ya, yang gampang. Yang pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu bentuknya gini. Kalau ada A, pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi berapapun angka, asalkan A-nya itu tidak sama dengan 0, kalau dia itu dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Contohnya gimana? Misalkan ada 3/0, hasilnya berapa? 1. Kalau 100 pangkat 0, ya 1. Berapapun angkanya, kalau misalkan itu dipangkatkan 0, asalkan angkanya itu bukan 0, hasilnya itu 1. Gitu ya. Kalau misalkan 2000 pangkat 0, hasilnya berapa? 1 tetap. Pokoknya berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Asalkan bukan 0 yang dipangkatkan 0. Tuh. Nah, terus sekarang kalau pangkatnya negatif. Pangkat negatif. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, bentuk umumnya kalau pangkat negatif begini. Misalkan ada A pangkat min N. Nah, biasanya kan kalau A pangkat N itu kan artinya A-nya itu sebanyak N kali kan? Nah, kalau A pangkat min N itu gimana? Nah, ini sebenarnya yang kita sebut dengan pangkat tidak sebenarnya. Yang di awal-awal video kan udah kita bahas pangkat sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kalau pangkat sebenarnya itu pangkatnya bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kalau yang selain itu berarti itu namanya pangkat tidak sebenarnya. Nah, ini termasuk salah satu contoh yang pangkat tidak sebenarnya gitu. Nah, ini kan susah kalau pangkat setengah. Berarti otomatis gimana caranya biar min-nya ini jadi positif, ya kan? Nah, biar jadi positif itu gampang banget. Gampangnya itu gini. Tinggal kalian perkan 1. Jadi 1 per A pangkat N. Udah, min-nya jadi hilang. Tinggal perkan 1. Nah, ini sifat dari kalau misalnya pangkatnya itu negatif. Contohnya gimana? Ya, kita kasih contoh. Misalkan ada 2 pangkat min 5. Nah, ini gimana? Biar positif. Ya gampang. Tinggal 1 per 2 pangkat 5. Kalau diperkan 1 gini, negatifnya udah hilang. Misal contoh lagi. Oke. 3 pangkat min 6. Berarti jadinya gimana? Ya gampang. Berarti tinggal 1 per 3 pangkat 6. Gimana? Gampang ya? Terus sekarang kalau misalnya dibalik. Maksudnya dibalik tuh contohnya ini bentuknya pecahan. Misal contohnya itu, bentar ganti warna dulu biar enak. Misal contohnya itu 1 per 4 pangkat min 3. Lah, kalau kayak gini gimana biar 4 pangkat min 3-nya positif? Gampang. Kalau tadi ini kan nggak ada satu pernya. Maksud saya ini kan nggak ada pecahan. Ini kan bukan bentuk pecahan. Nah, kalau mau dipositifkan itu dijadikan bentuk pecahan. Nah, kalau yang ini kan bentuk pecahan.
Kalau mau dipositifkan, dibalik. Jadi, satunya ini dihilangin. Jadi, tinggal sama dengan 4 pangkat 3. Dibalik gitu loh. Kalau yang bukan pecahan, jadinya pecahan. Kalau yang pecahan, dijadiin yang bukan pecahan. Ini untuk sifat yang pangkatnya negatif. Gampangnya itu gitu. Kalau misalnya lagi 1/2 pangkat min 3. Nah, ini gimana? Ya gampang, tinggal naikin aja 2 pangkat min 3-nya. Tapi negatifnya dihilangin. Jadi 2 pangkat 3. Gitu aja. Nah, ini cara gampang biar kalian lebih gampang ingetnya. Kalau pangkatnya negatif ya. Misal ada contoh lagi kalau ada disuruh ngerjain min 5 pangkat min 3. Berapa nih? Nah, ini kan pangkatnya negatif. Ya gampang, biar positif gimana? Tinggal 1/min 5 pangkat 3, ya kan? Nah, ingat, kalau misalkan dia negatif, terus pangkatnya itu ganjil, hasilnya apa? Negatif ya. Kalau yang belum paham, boleh lihat video sebelumnya, yang di bagian bilangan berpangkat. Berapa hasilnya? Min 125. Contoh lagi, kalau misalkan ada 2 pangkat min 5 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, ini gimana? Ini tinggal pakai sifat yang pertama ya, untuk perkalian. Nah, dengan syarat ini kan basisnya sama-sama 2. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 pangkat min 5 plus 3 sama dengan 2 pangkat min 5 plus 3 itu berarti min 2. Wah, masih negatif pangkatnya, berarti kita positifkan. Gimana caranya? 1/2 pangkat 2, gitu ya. Paham ya? Oke, di video kali ini kita bahas sampai ini dulu, nanti kita lanjutin di next video. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka sama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.